Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin anak-anak. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran di masa pandemi ini melalui pembelajaran daring. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas pembelajaran mengenai pokok-pokok isi Al-Quran. Dan di dalam pokok-pokok isi Al-Quran ini meliputi akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan juga dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu akidah. Akidah merupakan suatu keyakinan atau keimanan prinsip dalam beragama yang menyangkut ketuhanan dan kekuasaannya. Nah, maksudnya di sini kita harus percaya dengan sepenuh hati terhadap sesuatu yang kita yakini akan kebenarannya, sehingga tercerminlah dalam tingkah laku dan perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena di sini kita membahas tentang akidah, terdapat dalam pokok-pokok isi akidah Islam atau akidah iman kita, yaitu kita sebagai seorang muslim kita harus mempercayai bahwasannya Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab itu ada, Rasul itu ada, hari kiamat itu ada, dan qada dan qadar pun juga ada. Nah, kita orang muslim harus percaya akan semua itu. Yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan suatu pengabdian manusia kepada Sang Pencipta sebagai rasa syukur dan kepatuhan kepada Allah. Nah, contoh ibadah yang merupakan suatu ibadah umat muslim yang sudah tertera juga di dalam Al-Quran, yaitu seperti puasa, sholat, zakat, ibadah haji dan umroh, dan juga ibadah-ibadah lainnya yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Muamalah adalah tata cara berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan atau sebagai bagian dari hukum Islam. Oh ya, di sini contoh bermuamalah yaitu seperti kita melakukan silaturahmi, sewa menyewa barang, jual beli, dan kegiatan lainnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Al-Quran tidak hanya memberikan ajaran tentang ibadah sebagai wujud kebutuhan manusia dengan Tuhannya atau Allah, atau kita sebut hablum minallah, tetapi juga mengatur bagaimana memenuhi kehidupan antar sesama manusia dengan manusia lainnya yang disebut hablum minannas. Selanjutnya, pokok-pokok isi Al-Quran yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Nah, perbuatan yang baik disebut sebagai akhlakul karimah atau akhlak terpuji, dan perbuatan yang buruk disebut akhlakul majmumah atau perbuatan yang buruk. Nah, di dalam Al-Quran akhlak yang buruk atau akhlakul majmumah itu tidak boleh kita lakukan, karena perbuatan itu memang harus ditinggalkan oleh umat Islam atau umat muslim. Karena yang bagus atau yang baik kita lakukan yaitu akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Karena dalam akhlakul karimah itu kita harus dan diharuskan sesama umat manusia itu saling menolong dan juga berakhlak yang baik, dan juga tutur kata yang baik, dan juga sebagainya yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Dan pokok-pokok isi Al-Quran yang keempat yaitu hukum. Hukum merupakan aturan-aturan untuk kemaslahatan manusia dan lingkungannya atau sebagai rujukan utama dalam ajaran agama Islam. Nah, di dalam Al-Quran ini
sudah dijelaskan bagaimana cara hukum pidana, hukum keluarga, hukum ekonomi, dan hukum-hukum Islam lainnya. Di situ sudah tertera jelas di dalam Al-Quran. Nah, yang kelima yaitu sejarah. Sejarah merupakan suatu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Dan kenapa kita harus mempelajari sejarah ini? Karena fungsi kita mempelajari sejarah yang pertama yaitu informatif tentang suatu peristiwa yang telah terjadi, dan kita juga bisa tahu bagaimana saat Nabi Muhammad memperjuangkan Islam, membela Islam, dan juga menyebarluaskan agama Islam. Begitu juga dengan cerita sejarah-sejarah lainnya. Dan yang kedua yaitu sejarah dapat kita jadikan sebagai ibrah atau sebagai pembelajaran untuk mengkokohkan keimanan dan membimbing manusia untuk ke arah yang lebih baik lagi. Pokok-pokok isi Al-Quran yang keenam adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan, kita harus memerlukan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, dan ilmu pengetahuan teknologi, dan juga harus dilandasi dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran, jika kita tidak berlandaskan dengan Al-Quran, maka kita akan tersesat. Karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasannya ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan ilmu pengetahuan teknologi itu sudah tercantum di dalamnya bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana kita mempelajarinya, dan juga sebagainya. Jadi jika kita tidak ingin tersesat di dalam ilmu itu, kita harus berlandaskan di dalam Al-Quran dan juga agama yang kita anut. Jadi itulah pokok-pokok isi Al-Quran, yang dimana dijelaskan di dalamnya terdapat akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan yang terakhir ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi semua itu tetap harus berpegang teguh ke dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah sumber ajaran atau sumber pokok dan juga pedoman kita sebagai umat manusia. Nah, alhamdulillah anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.